Selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya sehingga kita dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih kepada Bapak Bosker Sinaga Eskom Mkom sebagai pembimbing laporan skripsi saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bedi Jatulaya, NIM 170121121, program studi teknik informatika. Yang menjadi judul skripsi saya yaitu sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode AHP, studi kasus PT Andi Putra General Kontraktor dan Supplier. Yang menjadi latar belakang masalah adalah sebelumnya kita harus mengetahui PT Andi Putra ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor umum dan penyedia barang-barang khususnya barang telekomunikasi di seluruh wilayah Sumatera Utara, terutama di Kota Medan. Pada PT Andi Putra selama ini masih mengalami kekurangan dalam menilai kinerja karyawannya, di mana penilaian dilakukan dengan rapat musyawarah dan sering terjadi proses penilaian yang memihak antara tim penilai. Untuk itu, dalam membantu pihak PT Andi Putra dalam menilai kinerja karyawan, maka dilakukan dengan berdasarkan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan dengan bantuan sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode AHP. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana menerapkan metode AHP dalam menilai kinerja karyawan berdasarkan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan pada PT Andi Putra. Kedua, bagaimana membangun sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan berdasarkan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan pada PT Andi Putra dengan menggunakan metode AHP. Yang menjadi batasan masalahnya yaitu 1. Penelitian ini hanya membahas tentang penilaian kinerja karyawan berdasarkan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan dengan menggunakan metode AHP pada PT Andi Putra. Kedua, alternatif yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan berdasarkan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan pada penelitian ini adalah data-data karyawan pada PT Andi Putra. Ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan dalam membangun sistem ini adalah PHP dengan database MySQL pada PHP MyAdmin. Yang menjadi tujuan penelitian adalah 1. Menerapkan metode AHP dalam membangun sistem pendukung keputusan untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan pada PT Andi Putra. Kedua, membangun sistem pendukung keputusan dengan menilai kinerja karyawan berdasarkan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan pada PT Andi Putra dengan menggunakan metode AHP. Manfaat penelitian. 1. Menghasilkan hasil analisis dalam menilai kinerja karyawan berdasarkan karakteristik yang mendasari seseorang
dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan pada PT Andi Putra dengan menggunakan metode AHP. Kedua, menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam menilai karyawan berdasarkan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan pada PT Andi Putra dengan menggunakan metode AHP. Ketiga, menghasilkan informasi mengenai penerapan metode AHP dalam menilai kinerja karyawan berdasarkan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaan pada PT Andi Putra. Landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SPK dan dengan menggunakan metode apa. Baik, SPK adalah salah satu teknik secara otomatis dalam membuat dan mengambil suatu keputusan. Menurut Irman Hareman dan Eri Riyadi 2017, sistem pendukung keputusan atau DSS (Decision Support System) merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Metode AHP menurut Kenti Lutfiandini dan Susatyono Nugroho WP 2020, AHP merupakan alat multi-attributed yang memperbolehkan pengukuran finansial dan non-finansial, kualitatif dan kuantitatif untuk dipertimbangkan dan pertukaran di antara mereka dapat dilakukan. Metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kerangka kerja. Terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi masalah, baru merumuskan masalah, baru mengumpulkan data, menganalisa data tersebut, baru analisa metode AHP, baru perancangan sistem, baru pembuatan sistem, pengujian sistem, dan mengimplementasikan sistem. Analisa dan perancangan. Analisa tempat penelitian, analisa kebutuhan sistem yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional, analisis sistem yang dibangun. Perancangan sistem yang diusulkan, perancangan basis data, perancangan antarmuka, perancangan masukan, perancangan keluaran. Analisa metode AHP. Mulai, baru menentukan variabel alternatif, baru menentukan kriteria dan subkriteria penilaian, baru menentukan hierarki, membuat matriks perbandingan berpasangan kriteria, membuat normalisasi dari prioritas kriteria, menghitung lambda max, baru menghitung nilai C, menghitung nilai CR lebih besar 0,1. Jika ya, maka dilanjutkan. Jika tidak, maka akan kembali lagi. Jika ya, membuat matriks perbandingan berpasangan alternatif, membuat normalisasi dari prioritas alternatif, hasil analisa nilai prioritas kriteria alternatif, hasil perangkingan dan rekomendasi penerimaan pegawai baru selesai. Kriteria penilaian kinerja karyawan pada PT Andi Putra yaitu C1 komitmen pada perusahaan, C2 keinginan untuk berprestasi, C3 melayani, C5 proaktif, C6 memimpin, C7 disiplin. Demikianlah isi daripada